Dan kamu tahu aku berhenti di pinggir, aku bertiga kita nangis. Ohayo Mam, selamat datang di rumah baru aku. Selamat datang juga di BTS, Bincang Teman Soklin. Di sini kita nggak cuma akan berbincang, tapi juga akan berbagi tips dan informasi yang mudah-mudahan berguna untuk smart moms di rumah. Karena jadi smart mom lebih seru kalau berbagi informasi. Ya cuma di BTS, Bincang Teman Soklin. Nah seneng banget nih ya, sekarang kita udah bisa bertemu dengan teman-teman. Nah ini ada satu teman nih yang aku kangen banget untuk berbincang-bincang. Jadi temennya sebetulnya udah lama banget, tapi udah lama juga gak ketemu. Hari ini udah janjian, dia mau main ke rumah, mumpung masih rumah baru ya kan. Soalnya teman aku ini jadwalnya tuh padat banget. Salah satu public figure dan sosok smart mom yang bertanggung jawab banget sama keluarga. Jadi gak sabar nih ya. Udah lama gak ketemu, terus bincang-bincang bareng. Seseru apa coba kan? Nah kalau kita ngomongin soal peran sebagai seorang ibu, itu kayaknya gak ada habisnya ya. Pagi-pagi aja udah ada keranjang baju kotor penuh, belum mainan anak. Aduh kadang pusing, capek, mungkin emosi juga naik turun. Tapi hey, there's a beauty in every motherhood. Satu sisi kerasa never ending chaos, rumah berantakan, anak rewel. Tapi di sisi lain juga very lovable. Kita bisa lihat langsung perkembangan anak, lebih happy ngurus keluarga dan banyak hal lainnya. Makanya pas banget nih, hari ini aku mau bincang-bincang banyak banget sama teman lama aku. Karena kalau aku lihat di sosial medianya, mungkin smart mom juga sering lihat ya, dia nih bener-bener sosok ibu yang bisa dibilang bertanggung jawab banget deh sama keluarga. Walaupun mungkin ada aja kelakuan kedua anaknya yang dia bagi di sosial media, tapi tetap seru banget dan juga gemesin banget. Aku suka nih sama cara temen aku ini dalam mengurus anak. Jadi bisa jadi panutan loh ya untuk kita semua kan. Tunggu ya, aku cek dulu ya dia udah sampai mana nih kira-kira nih. Aduh. Kakak Lia. Hai, baru mau dicek. Kok kamu magic ya? Kebuka pagernya Kok kan. kamu bisa masuk dari dapur aku sih? Itulah. Ya Pagar kamu tadi ampun. kebuka, aku langsung wah rumahnya bagus banget nih Kalia sekarang. Oh, terima langsung masuk kasih. kepo mana-mana gitu. Ini rumah baru, maklum ya. Bagus ya. Seneng Mau deh aku. mau tinggal sini boleh? Boleh ya, dipinjam boleh ya. Boleh, itu bisa diomongin. Tapi smart mom inget dong Astrid Tiar. Jadi aku tuh kenal sama Astrid tuh udah dari umur belasan tahun ya Trit ya. 13 ya. 13 ya, dari sejak beliau ini seorang gadis sampul. Tapi sekarang kalau lihat karirnya tuh udah main film, iya, terus jadi host di berbagai stasiun TV, kayaknya luar biasa. Tapi juga masih tetap bisa menjadi seorang smart mom, ngurus banget deh keluarga, itu tuh ya. Aduh. Gimana? Udah aduh dulu. Seru gimana gitu Seru-seru ya, ya. kalau ngomongin soal keluarga Bener. ya, rumah, anak-anak, kerjaan, aduh, belum Aduh. keluarga besar, belum mama mertua, aduh, seru banget. Panjang ya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kan kalau kita lihat di sosial media tuh kelakuan Annabelle dan Isabel sekarang 9 sama 6 ya? Iya, 9 sama 6. 9 sama 6 umurnya ya. Itu kayaknya ada aja gitu kelakuannya. Mungkin bikin kita gemes ngelihatnya. Kalau mamanya sendiri gemes atau puyeng nih kira-kira nih? Udah semuanya ya, udah complicated banget gitu keadaannya di situ. Ada senengnya juga, ada sedihnya juga, ada stresnya juga semuanya. Tapi memang harus jalani. Benar. Awal-awal sih kayak gitu. Apalagi dulu awal-awal tahun pertama Isabel lahir kan, itu kan nggak ada mama, nggak ada neni. Aku di Inggris. Jadilah yang satu anak usia 3 tahun, yang satu newborn. Itu rasanya mantap. Itu bener loh, itu pengalaman luar biasa yang nggak akan bisa kebeli sih. Karena emang pas kita melahirkan anak itu kan nggak ada manual booknya ya. Iya, Jadi kita nggak tahu nih kadang-kadang Iya. apa yang harus dilakukan dengan si anak ini Iya, gitu. Mana iya. 2 pula Itu kan. dia. Jadi tuh dulu aku pernah ada momen di mana pada saat aku nganterin suamiku kuliah, kan masih kuliah waktu ngambil S3 itu pagi-pagi, yang satu di tempat car seat-nya, yang satu di tempatnya masing-masing gitulah. Yang satu nangis karena lapar, yang satu nangis juga. Aku lagi nyetir. Aduh. Dan kamu tahu aku berhenti di pinggir, aku bertiga kita nangis. Jadi kita bertiga nangis. Serius. Iya. Itu pengalaman banget ya. Karena udah nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi kayak emosi Oke. tertumpah dan
ya sudah memang ada momen itu, tapi kalau diinget sekarang kayak lucu aja gitu. Tapi meskipun chaos kayak waktu itu, tapi sangat lovable gak sih? Banget ya? Kalau inget-inget itu tuh happy tears ya, Ya. kayak aduh kamu tuh dulu, apalagi Annabelle Isabel sekarang, aku pikir kan dulu Isabel anaknya yang manis lembut gitu ya, karena memang nangisnya aja nadanya kecil gitu gitu terus pendiam, waktu kecil tuh gitu, usia setahun 2 tahun tuh pendiam, nurut. Sekarang wow karakternya bisa berubah. Ternyata ada hal fase seperti itu ya. Iya, jadi memang masing-masing anak tuh fasenya tuh begitu. Nah disitulah aku memutuskan untuk oke, aku harus membagi pekerjaanku Ya, nih gitu. ya. Yang tadinya mungkin di awal-awal aku masih ngambil film kan kali ya, masih ngambil film. Anak kedua akhirnya aku memilih untuk mengambil film ketika kedua anakku SMP aja deh. SMP. Karena kan aku Oke. nggak mau ketinggalan golden age-nya kan, Ya. golden age dari 0 sampai 9 tahun Ya. katanya buku begitu. Ya. Jadi di Sekarang atas 9 tahun ya, kalau dulu 2 tahun 2 aja tahun gitu. aja, sekarang 9 Sekarang tahun 9, karena ya. kan itu pembentukan karakter dasarnya dia kan. Jadi aku pikir wah ini penting loh karakter dasar, karena bagaimanapun manusia nanti ketika dia besar, ketika dia memasuki masa tersulit dalam hidupnya, itu kata psikiater sama psikolog itu mereka akan kembali ke karakter dasarnya untuk mengambil keputusan gitu. Wow, Mengingatnya katanya itu ya. begitu. Jadi betapa pentingnya karakter dasar itu gitu. Ya. Karena manusia akan kembali ke situ. Pola pikirnya apakah dia akan gimana. Jadi ini penting banget nih karakter dasar nih untuk bekal dia masa depan nanti di hari dia dewasa dan tua Jadi nanti. itu bisa dibilang alasan kamu untuk mengutamakan keluarga Iya, dong sekarang iya, ya? iya. Karena ternyata meskipun Astrid ini seorang public figure, terus udah gitu kamu juga banyak sekali kegiatannya, jadwalnya padat, tapi tetap harus tahu golden age anak dan Iya. harus mencurahkan perhatian terbesar Iya. tetap kepada mereka gitu ya? Itu dia Kak, dan aku kembali mengingat Wow. juga ke mamaku gitu. Mama, dulu tuh mama bisa banget loh ngambil ini, ngambil itu. Karena aku ngeliat cara mama berpikir, cara mama bekerja tuh bisa, kenapa mama enggak? Aku Iya. bilang gitu. Ya karena mama pengen anak mama tuh sukses bukan karena karir, tapi dia mempunyai akhlak sebagai manusia yang baik. Budi pekerti, itu aja yang mama inginkan. Aku tuh sampai merinding loh dengar ternyata- kamu ngomong kayak gitu. Nggak nyangka karena nggak kebayang dulu gadis sampul seperti ini ya kan? Ya karena ternyata memang end ketika kita tua nanti, orang tua itu bangga bukan karena kamu punya perusahaan banyak, tetapi bagaimana kamu menjadi manusia yang berguna, yang mempunyai budi pekerti yang baik, yang punya hak yang baik, memanusiakan manusia. Itu mereka senang. Jadi mama cuma pengen anak-anak mama seperti itu kok. Oke. Uang bisa dicari. Wow. Disitulah aku langsung, oke, mamaku dulu mendidik aku seperti ini, aku pun harus mengambil tongkat estafet ini untuk ke anakku. Iya. Jadi ya udahlah, sabar aja lah. Aku hitung-hitung, oke, Akan ada kalau- waktunya ya iya, kan? film masih banyak, jadi Film masih nanti banyak, aja. 3 tahunan lagi. Tapi aku penasaran nih Trit, Ya, waktu kemarin itu kita sempat berapa tahun itu school from home, Iya. ya kan? Baru dibilang school from home dia udah nangis, udah ketahuan nih. Iya, Kamu iya. sama nggak sih sama aku kayak kadang-kadang tuh kita jadi singa, nggak sabaran gitu loh. Iya. Mau ngajarin anak, aduh mendingan dikirim aja deh ke sekolah gitu. Jadi bukan kita lagi gitu, udah rumah berantakan, mesti Iya. ngajarin anak pula. Iya. Sama nggak sih? Itu pengalaman hidup baru lagi sih Kak. Karena Nggak pernah kepikir nggak kan? pernah kepikir, Iya, iya. beneran. Aku terakhir megang laptop itu waktu aku bikin skripsi ya Kak. Dan itu sudah beberapa puluh tahun yang Beberapa lalu. puluh tahun lalu. Jadi ketika ini terjadi, mama mesti download Moodle. Apa itu Moodle? Gimana caranya? Aku tuh sampai bingung kan, karena bagaimanapun guru, pokoknya itu benar-benar wow banget loh Iya. Kak. Itu benar-benar stres banget. Kamu ada nggak sih momen dimana anak-anak nih buka laptop gitu ya, terus kamu di sampingnya pegang sendal gitu? Aku sempet kayak gitu tapi nggak pegang sendal sih ya, cuma kayak ayo cepetan aja, terus kita yang bisik-bisikin di sebelahnya gitu. Aku udah segala cara, tahu nggak Kak? Yang satunya kan waktu itu masih kelas 3 ya, kelas satunya lagi masih TK gitu kan. Tapi dua-duanya rumahku kan nggak besar-besar banget, jadi dalam satu ruangan mereka cuma disekatin doang gitu. Terus nanti tiba-tiba masuk si Isabel, kakak bisa diem nggak sih? Kan aku lagi nyanyi gitu. Lagi nyanyi dia. Iya, lagi kelas nyanyi. Jadi dia ngerasa suaranya nggak kedengeran sama si kakak, itu lucu banget. Terus yang pokoknya aduh benar-benar
rasanya tuh campur aduk loh Kak Iya. pada saat online itu, dan aku terus terang adaptasinya cukup lama. Cukup lama. Orang berbulan-bulan, aku ada kali mau setahun baru giliran Tapi udah setahun. tetap ngerjain tugas bareng atau mungkin have fun bareng, olahraga bareng gitu juga nggak sih? Tetap sampai akhirnya aku titik begini, aku berpikir gini, sudahlah, daripada kita berantem terus nih bertiga ya, bukannya menjadi harmonis malah jadi kamu sebelah sama Perpecahan mama, nih ya. mama sebelah sama kamu, sudah gak mungkin kamu gak naik kelas, pasti kamu naik kelas kan, pandemi, kita main-main aja. Akhirnya tau gak Kak, aku bikin rumah pohon. Really? Bener, jadinya aku gini, aku nggak mau dia stres, Ya, aku nggak bener. mau kejiwaannya jadi terguncang hanya gara-gara sebuah pembelajaran Ya, yang baru. yang berbeda lagi gitu. Jadinya tenang, semuanya bisa. Akhirnya aku tenang aja, nanti kita telat-telat dikit nggak apa-apa, bikin ngumpulin tugasnya. Nanti kalau mama dihubungin wali kelas kamu, nanti mama ngomong. Bilang aja wifi-nya mati. Itu dia, itu dia. Akhirnya kita kerjanya main Kak, Iya. main dari bikin rumah pohon. Mah, ini rumput-rumput nih semuanya. Yaudah kita batakoin. Aku batakoin Kak, biar dia sepedaan kan, Oh, takut mau sepedaan gitu. keluar. Sepedaan bosen. Mah, aku bosen. Aku ambil lagi batakoin. Ayo kita nanam toge, rumput lucu banget Kak. Jadi Dia emang smart mom banget ya, jadi tukang bangunan juga bisa loh. itu dia. Sampai batako juga Udah sekalian sampai loh. ngechat Kak. Ah serius? Iya, ngechat. Maksudnya aku udah nggak tahu lagi mau ngapain kan, sedangkan aku nggak pengen anak melulu dengan gadgetnya. Ya. Jadi aku kasih waktu ke mereka untuk main gadget. Nah, karena mereka 24 jam di rumah, bingung mau ngapain. Ya. Akhirnya aku bikin ada satu tempat gitu, tembok, aku cabut wallpapernya. Oke, sekarang kalian boleh berkreasi apapun di sini. Lukis. Terserah, Oke. terserah memang ada catatan apalah, gambar apa digambar, semua ditempel di situ. Jadi kalau tamu lihat, wow seru ya part ini, seru, ini kreasi anak-anak. Udah. Tapi memang disediakan gitu Disediakan, kan. Ternyata sama aja kayak kita ya. Iya kan? Meskipun jadi singa ketika online school, tapi tetap juga harus bisa have fun bareng keluarga juga. Betul. Ya kan? Nah, by the way nih ya, aku jadi penasaran karena ngobrolin soal Annabelle dan juga Isabel. Punya 2 anak cewek. Kalau aku kan dua-duanya cowok. Laki, 13 dan 9 tahun sekarang. Malah Isabel itu seumur sama Tristan yang kedua. Karakternya beda banget ini anak dua. Anak-anak kamu juga beda nggak sih karakternya? Terus pernah berantem nggak? Kalau anakku 5 menit sekali berantem. Kalau anak-anak kamu gimana? Kak, ini karakternya bagaikan langit dan bumi ya. Nah. Bener-bener jomplang banget gitu. Annabelle itu perempuan banget, manis, dikit-dikit sisiran gitu. Keluar kamar tuh dia mesti pakai bando. Ya kan? Really? Iya, semanis itu Ya Kak. ampun. Beneran dia tuh nggak mungkin keluar rumah. Jangankan keluar rumah, itu harus bener-bener on point head to toe gitu. Sedangkan Isabel metal banget kan. Dia apa aja jadi dirinya sendiri Iya, gitu. iya. Dan mainannya pun berbeda. Nah, si Isabel tuh suka gangguin kakaknya. Hmm. Dia itu nggak suka cewek centil gitu Iya, loh. iya. Jadi kalau misalnya kakaknya lagi ngelukis, lukisannya dihancurin, udah dikeringin, dihancurin sama dia gitu-gitu. Jadi aku kayak yang gemes, sedangkan Ya ampun. iya, Aku sedangkan gemes deh ketemu Isabel. aduh Isabel tuh ajaibnya. Akhirnya aku memberikan mereka itu sebuah peraturan. Oke. Jadi siapa yang tangannya jahil itu harus dicubit sedikit. Gitu. Tapi nggak beneran dong ya? Nggak beneran. Gini aja gitu. Aku cuma mau ngasih tahu begini. Kalau kamu tahu rasanya dicubit sakit, Jangan cubit jangan orang. mencubit orang. Karena apa yang kamu rasakan dirasakan juga sama teman kamu, gitu. Itu sama loh, aku juga selalu ngomong gitu ke anak-anakku. Iya. Jangan melakukan sesuatu yang kamu nggak mau orang lakukan ke kamu. Iya, Gitu kan? betul. Karena betul. kalau kamu bisa ngerasain ya orang lain juga sama bisa ngerasain Betul, juga apa yang betul, kamu rasain gitu betul. ya. Jadi aku selalu ada punishment ke mereka. Jadi hukumannya itu beragam. Ya. Aku ajak ngomong, oke, sekarang kamu mau dihukum apa? Hmm. Aku yang memberikan mereka Kebebasan, kebebasan untuk pilih. memilih hukumanmu apa gitu. Oke. Nah nanti kalau dia ya udah mah gini deh, aku dihukumnya aku nggak usah jajan, enak aja aku bilang gitu. Akhirnya aku memberikan 3 pilihan. Ya. Yang pertama, kamu nulis di kertas ada 1000 nomor, 1000 Kak, 1 sampai 1000. Aku minta maaf kakak, aku minta maaf kakak, aku minta maaf kakak. Atau kamu berdiri di situ, bilang minta maaf sama kakak sampai kakaknya luluh. Yang ketiga, kamu tidak boleh main, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Terus dia mikir, akhirnya kalau Isabel paling suka nulis. Jadi dia udah nulis. Karena dia aja terus. gengsi aja untuk ngomong ke kakaknya, aku minta maaf ya Nggak kakak, mau aku dia. minta maaf ya kakak, dia nggak mau. Dengan dia disuruh tulis Dia nggak mau ya. begging, jadi dia tulisan dia ngomong, kakak, baca nggak? Kan kakak bisa baca, gitu-gitu. Tetap ya dia nggak mau minta Tetap dia maaf nggak mau ya. minta maaf. Tapi akhirnya karena dia capek nulis, ya udah gitu. Nanti dia suka lupa. Pernah lupa Kak?
Serius? Lupa. Isabel, aku lupa Ma, aku nggak boleh iseng, aku lupa. Emangnya lucu Bisa banget kayak anak-anak gitu ya. heeh. Tapi yang bikin kita tuh kadang-kadang amazed adalah ketika anak-anak berantem, terus kita punya cara sendiri untuk mengatasi hal Iya. itu gitu. Tapi mungkin kita juga sering banget ngerasa capek, ngerasa down, Iya. ngerasa stres. Iya. Kamu pernah dong ngerasa Pernah seperti lah, itu kan ya? pernah lah. Sering banget Sering malah ya. banget. Itu kalau kamu ngerasa seperti itu curhatnya ke siapa sih? Kalau aku tuh terus terang gini, aku pernah curhat ke mama kalau ada sebuah masalah gitu ya. Terus mama jadi kepikiran, mama jadi sakit gitu. Aku jadi kayak, aduh mama nih baperan juga nih ya gitu kan. Mendingan gak usah cerita Mendingan deh cerita gitu. ke mama gitu. Aku pernah juga cerita ke suami. Mungkin gini, pola pikir aku sama suami itu berbeda ya. Oke. Dia gede di luar negeri gitu. Jadi kayak lebih kayak santai aja. Biarin aja namanya juga anak-anak. Semua juga gitu. kayak gitu, tenang aja, tenang semua begitu, lebih kayak menggampangkan semuanya gitu. Jadi ya kalau mau nggak bisa gitu dong. Intinya kan kita harus saling memahami sebagai suami dan istri. Oh memang karakternya seperti itu aku pahami. Jadinya aku sekarang kalau misalnya mengalami masalah atau memang lagi jenuh aja, lagi capek banget, aku malah ngomong sama anak-anak. Oh, jadi curhatnya sama anak-anak? Sama anak-anak. Oh ya? Iya, misalnya lagi main, aku duduk aja tengah-tengah. Mama mau curhat boleh nggak? Gitu. Oh ya? Iya. Coba-coba kayak gimana Kak yang pernah kamu curhatin ke mereka? Iya. Mama tuh sedih deh Kak, aku tengah-tengah. Terus Karena kalian mereka berantem gini, dulu gitu. kenapa Ma? Kan Mama tadi kerja ya, Mama berdiri nge-MC 8 jam, ada awarding 8 jam. Yang bener mah pakai hak tinggi. Coba deh kamu berdiri, capek kan? Iya. Terus pas pulang Mama pengennya lihat kalian tuh lagi lucu, lagi bahagia nyambut Mama, malah lagi berantem. Terus makanan sampai jatuh kalian lempar-lempar kayak gitu. Sedih loh Rumah Kak. berantakan. Iya. Telepon belum bayar. Enggak ya kalau gitu Listrik enggak juga ya. belum bayar. Listrik belum bayar. Terus ini. akhirnya mereka terdiam dan maaf ya Ma gitu. Mama kepikiran kita ya, iya Mama capek, harusnya kan Mama pengennya dipeluk, Mama pengennya sama kalian, nonton, main. Malah Mama ngeliatnya begini kayak kapal pecah. Mereka sendiri loh, akhirnya mereka Ini sendiri. menarik loh. Maksudnya Iya, tapi jangan nggak usah menceritakan berlebihan sesuai dengan porsi umurnya mereka menerima gitu. Tapi yang mau aku ajarkan di sini adalah membangun empati mereka gitu, bahwa ketika ada orang punya masalah, ketika ada orang yang susah, itu mereka harus mengerem ego, mengerem keinginan mereka untuk ya meredam sedikit gitu. Jadi ya basicnya mereka standarnya masih di sini lah, permasalahannya masih seputar apa sih mainan. Jadi ya Mama sedih gitu, tapi mukanya beneran sok sedih gitu gitu. padahal sih sebel ya. Padahal sih sebel. Akhirnya malah mereka sendiri Kak, mereka sendiri yang Mama maaf ya. Terus mereka pelan-pelan malah ngeberesin ya seberes menurut mereka aja gitu. Cuman aku ngelihat di situ bahwa kalau aku cerita ternyata mereka memahami dan ada perubahan ya, ada pergerakan ingin melakukan sesuatu pembaruan gitu. Jadi ya udah akhirnya sekarang aku curhat ke sama mereka. Jadi bisa dibilang anak-anak tuh justru menjadi support system Iya. kamu. Iya, betul. Wow. Dan besoknya ternyata mereka bocor ke mertuaku, ke papaku. Kemarin Mama ada masalah, Pung. Kemarin Mama disuruh berdiri 8 jam. Mama sedih. Kerjaan Mama berdiri doang, kayak gitu. Mama di strap ya. Aduh, akhirnya Mama lagi di time out. Iya. Jadinya suamiku, mertuaku, ibuku tuh taunya aku ada sebuah masalah ya dari mereka berdua. Oh gitu. Tapi ya memang penting lah ya Iya. mendapatkan support system Harus. meskipun dari anak-anak gitu ya. Iya. Yang mungkin mereka sebetulnya nggak bisa membantu memecahkan masalah kita Betul. juga. Iya. Tapi didengerin sama anak-anak itu juga udah. Bener loh Kak. Iya nggak sih? Didengarkan sama anak-anak, cuman diberikan kayak Mama sabar Atau ya. cuma dikasih ini Mak minum Teh. dulu. Itu senangnya minta Iya ampun. kan? Malah kalau lagi memang ada masalah beneran, itu kayak menangis kayak akhirnya si Anabel, "Ma, kenapa sih lebay amat kayak gitu?" Tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi, cuman enggak Mama seneng aja kalian sayang sama Mama. Mama ini happy tears, Mama bilang kayak gitu. Padahal emang masalahnya banyak gitu. Because most of the times Iya. that simple things yang Iya. that count gitu Iya. ya. Oke ya. Luar biasa ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang kayaknya aku lihat tuh seru banget. Isabel tuh sekarang punya hobi baru. Yang mungkin nurun nih dari mama papanya, suka olahraga dan belakangan lagi kursus melukis juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu gimana sih? Ini kayaknya jadi pertanyaan smart mom di rumah juga.
baju apa kabar? Maksudnya kalau kursus melukis itu kan udah pasti baju nggak mungkin bersih ya, Nggak Nek? mungkin bersih ya. Sementara setiap hari selalu ada itu tumpukan Itu cucian, dia, ya Kak. kan? Bener, dan anak-anak lagi super aktifnya nih kayak si Annabelle dan Isabel. Dan gini, aku selalu menekankan mereka tidak melulu nonton TV dan Ya. tidak melulu main gadget. Ya, Jadi harus akhirnya, ada kegiatan atau betul, aktivitas jadi fisik aktivitas fisik kebanyakan. Dan rumahku tuh bukan AC yang 24 jam kan Kak. Jadi mereka lari-larian, mereka bikin sesuatu apa, keringetan. Keringetan aja udah ganti baju berkali-kali karena kalau misalnya bajunya Aduh, langsung puyeng. basah kan masuk angin. Iya. Jadi setiap mereka udah basah, mama ganti baju, apalagi Annabelle. Semuanya itu aktivitas fisik kalau di si Isabel itu 100%. Jadinya ya udah kalau udah seharian itu nggak ada kursus melukis, itu pasti basah gonta-ganti Kak. Jadi nggak nyampe 24 jam itu bisa 7 baju dalam satu hari. dalam satu hari karena Serius? basah terus. Kan Ya kalau ampun. basah lepek, beneran Iya, lepek iya. Kak, beneran kayak mandi gitu. Akhirnya ditambah lagi melukis, karena kalau melukis udah kemana-mana. Ya. Udah satu rumah mungkin udah warna-warni kan Itu bajunya. dia tuh ya yang Nah, namanya itu. laundry kan Aduh. seharian itu pasti ada. Ditambah kursus melukis Itu yang dia. nodanya tuh kayaknya Nah, udah di mana-mana gitu. betul. Jadi memang udah nggak pernah habis kalau untuk Nggak masalah pernah habis, baju ya. ya. Selalu akhirnya ya aku untungnya sampai sekarang aku udah mendapatkan sesuatu jawabannya yang meringankan beban aku untuk harus menyuci sebanyak itu, ditambah lagi noda dari cat-cat air. benar. Dan Annabelle lagi hobi-hobinya masak dan dia punya acara masak juga kan. Aduh. Eksperimennya Itu banyak Kak. Iya, karena dia lagi bikin itu baking. Aduh, banyak Kalau banget. baking itu kan ada warna-warnanya Bener. itu kan. Dia lagi suka mencampur. Belum Aduh, kecipratan minyak. bukan lagi Belum semuanya. kecipratan ini itu tepung di mana-mana. Eh. Pas banget nih kamu datang tadi kan aku udah mau nyuci loh. Oh gitu. Kalau gitu kamu harus temenin aku nyuci. Kita nyuci bareng. Pas banget juga. Tadi tuh sebenarnya aku juga pengen nyuci kan. Habis beli deterjen dari swalayan. Tapi karena aku janji mau ke rumah kamu dengan rumah yang baru, aku belum nyuci. Kita cuci bareng ya. Asik. Sekarang zamannya berbeda. Kalau Bener. biasanya ibu-ibu pada baking bareng, sekarang kita nyuci, Nyuci bareng. bareng. Let's go. Oke. Nih, udah aku siapin buat kamu. Aduh, baik amat. Jadi ya kali ya, untuk urusan cuci mencuci aku selalu percaya dan no debat. Itu yang paling penting adalah deterjennya. Benar sih. Ini Gitu. bener banget. Jadi kamu selalu pakai Soklin ya? Betul, aku selalu memakai Soklin dari zaman opungku, mama aku udah generasi ketiga loh Generasi kami. ketiga. Sama loh. Aku juga biasanya pakai yang kalau nggak ini nih Soklin soft detergent yang Sakura strawberry. Iya. Aku ganti-ganti antara si Soklin yang liquid violet blossom atau Soklin soft detergent yang purple lavender. Oh, Tapi karena gitu. kamu bawa yang baru, varian baru, ini aku simpan aja dulu ya. Silahkan, karena Oke. kebetulan tadi sebelum aku ke rumah kamu, aku tuh udah belanja bulanan ke pasar Swalayan. pasar Swalayan gitu kan. Dan ini tuh ada Soklin yang terbaru variannya. Ini Soklin Liquid Nature Series Provence Lavender. Oh, baca gimana? Dari Prancis, Provence Oh, Lavender. gitu. Kita Provence saja. Kita Provence aja biar gampang ya Iya, ini bacanya. wangi aku suka banget kali Oke, ya. coba silakan. Wanginya tuh lavender banget gitu. Jadi sekalian kan aku sharing ya gimana ampunya pakai Soklin Liquid Lavender ini. Ini boleh buat aku nggak? Oh, boleh, ini buat kamu. Asik. Ini buat kamu. Asik. Ini kita coba kita pakai saja gimana? Boleh. Oke. Ini aku udah siapin juga guntingnya. Gunting sedikit ya. Oke, boleh. Kita coba ya. Cakep deh. Oke. Kamu itu Apa? jangan underestimate-kan aku. Nah itu dia, Do aku pengen not. tahu apakah seorang Astrid Tiar biasa ngucak pakaian? Kakak, itu udah pekerjaan aku Udah lama nggak sehari-hari. ketemu soalnya nih. Every single morning gitu kan. Nih kita coba ya. Pertama-tama ini nggak perlu banyak-banyak. Cukup sedikit aja. Oke. Ups. Nah seperti Cukup itu. ya segitu Oh, aja. Udah, ini sudah bisa mewakili semuanya beberapa setel. Dikasih Oke. air dikit lalu. Ini bak cucinya juga modern banget kan? modern banget. Papan penggilisan udah built udah in. ada langsung ya. Di sini ada double iya, in one gitu kan. Nah, Soklin Liquid Nature Series Provence Lavender ini deterjen pertama loh Kak di Indonesia dengan natural essential oil. Pantesan dari sini wanginya tuh enak Betul. banget. Dan natural essential oilnya ini itu dari Provence, Prancis. Aku tuh demen banget loh denger dia ngomong Provence. Provence. Itu kayaknya Prancis banget Prancis gitu banget. ya. Mau makan croissant. Nih lavendernya lembut banget ini. Iya loh, dari sini juga kecium Iya kan? wanginya. Menenangkan banget Menenangkan, gitu, relax. relaxing.
Iya. Jadi yang tadinya mungkin bisa dibilang yang namanya ngucak pakaian itu tidak menenangkan, bikin tanduk keluar. Ibu sabar Bu. Tapi ini menenangkan. Jadi ketika emosi gitu kan kayak karena cucian banyak, terus pas melihat itu dan mencium aromanya, tenang. Langsung santai, nggak perlu sampai segitunya. betul, ternyata ini juga bisa healing. Bisa healing. Tapi ini panas nggak di tangan? Karena soalnya biasanya kalau ngucek pakaian itu panas di tangan. Aduh Kalia, itu udah zaman tahun kapan? Tahun Iya, 86 kayaknya. Sekarang udah 2022 ya Kak Iya, ya. benar, Itu benar, udah benar. enggak Ya? ya. Sekarang tuh udah nggak panas di tangan gitu kan, nggak membuat kulit jadi kasar tuh enggak gitu. Karena kenapa? Sudah dermatologi tes dan hasilnya aman untuk semua jenis kulit juga. Jadi gitu. cocok ya? Ha-ha. Aman dipakai ya? Jangankan tangan Kak, hati pun juga nggak akan panas. Nggak perlu khawatir lagi kalau cucian itu banyak. Karena ketika kita mencium wanginya, Itu dia. lavendernya itu menenangkan, relax. Terus tidur. Enggak ya? Angin-angin, Aduh pas enak banget ini ya Aku siang-siang suka gini nyuci ya. di rumah kamu deh. Udah ada tahun-tahun orang lagi ketok-ketok. Boleh, kamu boleh datang sini tiap hari untuk nyuci kok. Oke. Tapi ini karena nature series mungkin ada hubungannya sama ramah lingkungan nggak sih nih? Betul dong, ini ramah lingkungan Emang pastinya. Betul, karena Soclean Liquid Lavender ini plant based. Formulanya tuh plant based. Plant based ya. Jadi yang dibuat dari bahan alami dan ramah lingkungan Wow. gitu. Nah lihat hasilnya, pakaian langsung bersih dalam seketika. Aduh, untung nggak ada binatang kan? piaraan di situ ya. Ya kan, langsung bersih, lembut di tangan, lembut juga pakaian Tapi ini kita. bener loh, Iya. wanginya tuh enak banget. Iya. Nah, harum bunga lavender Benar, yang benar. menenangkan, bikin kita jadi Iya, relax benar. dan tahan lama. Tahan Kak, ini lama tahan ya. lama beneran deh. Harum sepanjang hari ya. Harum sepanjang Itu hari. penting soalnya. Betul. Jadi kalau kalau keringetan itu segala macam terkadang itu. kita saking bruk itu kan Benar. lupa pakai perfume. Ah, Pakai ini udah termasuk. Jadi Udah nggak usah insecure. luar biasa. Ini Ya. ngobrol sama seorang Astrid Tiar, bincang-bincang. Udah lama nggak ketemu, terus sekalinya ketemu, bincang-bincangnya banyak informasi, banyak tipsnya. Betul. Tapi yang paling pamungkas ini adalah ini, Apa tuh kan? nyuci bareng. Oh itu dia. Jadi di antara semua kegiatan Iya. sebagai ibu rumah tangga yang chaotic, Aha. tapi tetap lovable, Aha. dan pamungkasnya adalah nyuci Cuci bareng. bareng. Nyuci Karena ini bareng. pertama kali ya kita anti mainstream. Anti mainstream. Di saat mungkin orang-orang ngopi bareng. konten yang ngopi bareng, Kita bikin nyuci bareng. baking bareng, kita nyuci bareng gitu Nyuci kan. bareng. Ini tuh andalan keluargaku banget Kak. Benar, Dari benar, zaman benar. opungku, mama aku mudah-mudahan nanti aku wariskan ke Anabel dan Isabel. Anabel dan Isabel harus siap-siap diajak nyuci sama mami ya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Astrid Tiar sudah hadir Iya. di rumahku yang baru ini. Sama-sama Kak. Sharing-sharing, bincang-bincang, bagi-bagi tips, informasi di antara semua kegiatan yang chaotic masih tetap lovable, ya kan? Nah, nggak kerasa nih kita sudah hampir setengah jam nih Wow. untuk bincang-bincang. Dan yang pasti kalau aku boleh tanya nih sama Smart Moms, siapa lagi nih kira-kira yang harus aku ajak ke rumahku? Mungkin besok kita nggak nyuci bareng, mungkin besok kita ngepel bareng, mungkin besok kita masak bareng, Bercocok tanam bareng. bercocok gitu tanam ya. bareng. Iya. Tapi kalau misalnya punya ide silahkan langsung diklik aja tombol subscribe-nya, terus nyalain alarmnya, dan yang pasti harus di-share ke Smart Moms yang lain. Karena jadi Smart Mom lebih seru kalau berbagi informasi. Sampai ketemu lagi di episode lain BTS Bincang Teman Soclean. Dadah! Dadah.